Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurul Husna, NIM 1704570. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya, yaitu dampak psikologis kasus bullying pada anak usia dini. Nah, sebelum saya memaparkan penelitian saya, alangkah terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ibu An Listiana MPD selaku dosen pembimbing seminar proposal ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu metode penelitian. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama, seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi, pada saat sekarang ini, berbagai fenomena dan masalah tengah menyelimuti dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan anak usia dini. Nah, salah satunya kasus bullying ini. Ketika kita ingin mencari sebenarnya seberapa banyak sih jumlah kasus bullying yang ada di dunia ini, nah kita bisa menemukan jumlah 83,2 juta kasus bullying yang ada di dunia ini. Nah, karena begitu maraknya kasus bullying hingga perilaku ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan di belahan dunia, termasuk di Indonesia sendiri ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bullying menurut Alwas. Bullying adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan yang dilakukan orang lain dari satu orang atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya. Nah, di sini juga ada pengertian bullying menurut Cakrawati, yaitu bullying berasal dari kata bully yang artinya menggertak atau orang yang mengganggu orang lain yang lemah. Jadi, pada dasarnya, bullying adalah tindakan atau pikiran agresif seperti mengganggu, menyakiti, melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan berulang-ulang. Nah, bagi korban tentu akan menjadi trauma, apalagi untuk datang ke sekolah. Sekolah akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Anak akan menjadi tertekan dan takut. Nah, ketika ditemukan ya ada anak sebagai korban bullying, nah dia otomatis tidak mau untuk pergi ke sekolah karena mereka tidak nyaman berada di sekolah. Nah, selanjutnya bagi pelaku bullying akan mendapatkan labeling yang negatif untuk anak itu sendiri. Misalnya ketika ada anak yang memukul temannya atau ada yang menampar atau mencubit, nah itu tuh si anak itu tuh bisa dilabeling sebagai anak yang nakal. Nah, dan apabila hal ini dialami oleh anak usia dini, itu otomatis akan berdampak buruk bagi perkembangan selanjutnya. Nah, pelaku bullying ini dibagi dua, ada pelaku utama dan pelaku pengikut. Nah, pelaku utama yaitu pihak yang merasa lebih berkuasa dan berinisiatif melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Nah, jadi ketika ada anak yang mengajak temennya untuk melakukan tindakan bullying itu sendiri, nah itu tuh bisa di-labeling sebagai pelaku utama. Nah, yang selanjutnya ada pelaku pengikut, yaitu pihak yang ikut melakukan bullying berdasarkan solidaritas kelompok atau rasa setia kawan, konformitas, tuntutan kelompok, atau untuk mendapatkan penerimaan atau pengakuan kelompok. Nah, si pelaku pengikut ini biasanya diajak temennya yang menjadi pelaku utama. Dan si pelaku pengikut ini karena dia takut untuk tidak ditemani oleh pelaku utama, maka dia pasti mengikuti temannya yang ingin melakukan tindakan bullying. Nah, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, ada faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya bullying pada anak, lalu bagaimana dampak bullying terhadap tingkat stres pada anak. Selanjutnya, bagaimana dampak bullying terhadap tingkat depresi anak. Yang keempat, ada bagaimana mencegah rasa takut terhadap korban bullying. Selanjutnya, bagaimana mencegah tindakan bullying pada anak. Lalu, apa saja bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi pada anak. Nah, dalam tujuan masalah ini, yaitu ada untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi terjadinya bullying pada anak, untuk mengetahui dampak bullying terhadap tingkat stres pada anak, untuk mengetahui dampak bullying terhadap tingkat depresi anak, lalu untuk mengetahui pencegahan tindakan bullying pada anak, untuk mengetahui cara mencegah tindakan bullying pada anak, dan yang terakhir untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi pada anak. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini yaitu
memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa khususnya jurusan PG PAUD mengenai dampak bullying yang terjadi pada anak yang berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Nah, karena kita sebagai calon pendidik sudah seharusnya kita mengetahui dan mempelajari bagaimana sih ketika ada anak yang mendapat perilaku tindakan bullying, bagaimana cara mencegahnya, lalu apa saja faktor-faktor penyebabnya. Nah, itu tuh kita sudah seharusnya mencari tahu apa saja dampak-dampaknya dan bagaimana cara mencegahnya. Lalu ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini dapat bermanfaat positif untuk TK Taufik Gegerkalong, yaitu TK yang saya akan teliti dan memberikan kontribusi terhadap psikologis anak korban bullying. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pengertian bullying yang berasal dari kata bully, yang artinya ialah mengganggu dan juga menggertak orang yang lebih lemah. Tindakan penculikan, penganiayaan, bahkan intimidasi atau ancaman halus bukanlah sekedar masalah kekerasan biasa. Tindakan ini disebut bullying karena tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang, bersifat regeneratif, menjadi kebiasaan atau tradisi yang mengancam jiwa korban. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bullying. Yang pertama ada faktor hubungan keluarga atau dari pola asuh orang tua. Nah, di sini anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari, sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut atau hasil dari imitasi. Nah, ketika ada anak yang biasanya diperlakukan dengan kekerasan di dalam rumahnya, nah biasanya tuh si anak itu tuh mencontoh perilaku orang tuanya, tetapi ia lakukan di luar rumah. Nah, biasanya mereka selalu melakukan itu kepada teman-temannya. Lalu ada teman sebaya, yaitu salah satu faktor besar dari perilaku bullying yang disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa perilaku bullying bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, karena ada pelaku utama. Nah, si pelaku utama ini biasanya menyebarkan ide bahwa tindakan bullying ini mereka merasa bahwa itu tuh hal yang wajar gitu untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh media elektronik. Faktor pengaruh media elektronik ini dalam pembentukan perilaku bullying juga tidak bisa dianggap kecil karena akan berdampak pada perilaku bullying yang dikenal dengan istilah cyberbullying. Nah, hal ini disebabkan dengan perkembangan internet mulai menggeser nilai-nilai budaya serta gaya hidup setiap individu karena dengan mudahnya memperoleh banyaknya informasi-informasi yang baru yang belum dan sudah diketahui sebelumnya. Nah, karena pada saat sekarang ini anak-anak tuh mudah untuk mengakses apalagi YouTube gitu. Nah, di dalam YouTube ini kan tidak semuanya untuk anak-anak. Nah, kadang si anak itu tuh secara tidak sengaja menonton hal-hal yang ada pengaruh tindakan bullyingnya. Nah, selain YouTube juga atau dari media elektronik, ada juga pengaruh dari televisi. Nah, di dalam televisi ini banyak film-film yang mengandung tindakan bullying dan secara tidak sengaja si anak itu tuh meniru dari tayangan televisi. Selanjutnya ada dampak bullying, yaitu perilaku bullying yang terjadi seringkali kurang mendapat perhatian dari orang tuanya ataupun guru, sehingga dampak yang terjadi pada korban maupun pelaku terlambat untuk diketahui oleh lingkungan sekitar. Nah, karena kan biasanya masih banyaknya orang tua yang kurang memperhatikan terhadap anaknya, jadi si orang tua ini tuh terlambat untuk menyadari bahwa si anak itu tuh melakukan tindakan bullying ataupun mendapat perilaku bullying. Nah, guru pun kan kadang ya karena mungkin banyak muridnya, jadi si guru ini tuh kurang memperhatikan apakah dari kelas ini tuh ada yang mendapatkan tindakan bullying atau ada anak yang melakukan tindakan bullying. Nah, dalam kasus bullying ini menimbulkan efek yang negatif, yaitu munculnya masalah kecemasan, depresi, dan mengalami penurunan kemampuan belajar karena ia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dan penurunan dalam ingatannya. Otomatis anak secara akademis akan menurun secara signifikan. Nah,
kan kadang si anak itu tuh yang mendapatkan tindakan bullying menjadi tidak mau sekolah, pergi ke sekolah pun dia merasa takut. Nah, otomatis anak secara akademisnya akan menurun secara signifikan. Nah, yang selanjutnya ada tindakan pencegahan bullying. Eh, ada beberapa langkah mencegah bullying pada anak usia dini. Yang pertama, ada orang tua dan orang dewasa hendaknya membangun komunikasi yang akrab dengan anak. Demikian dapat cepat mendeteksi dan mengantisipasi segala sesuatu yang bersifat menyimpang. Nah, disarankan kepada orang tua seharusnya lebih memperhatikan terhadap anaknya. Yang selanjutnya adalah membentuk sikap proporsional yang kuat pada anak sedini mungkin sehingga anak muda beradaptasi dan berkepribadian kuat. Selanjutnya adalah memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anak, berperilaku baik jika di luar rumah. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi pada anak. Yang pertama ada bullying fisik, yaitu misalnya memukul, menendang, mendorong, mencubit, atau contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya ada bullying verbal. Contohnya ada memanggil nama dengan sebutan lain, menghina, mengejek, atau pelecehan verbal yang lainnya. Selanjutnya ada bullying sosial. Nah, ini seringkali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus dilihat oleh korban. Contohnya adalah menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar, melempar lelucon jahat yang melakukan kepada anak, mengajak anak lain untuk mengucilkan temannya, memberikan ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam atau menghina. Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa menurut Fadilah Purnama, jumlah kasus bullying yang dominan yang terjadi adalah perilaku bullying fisik seperti memukul, menendang, merampas, mendorong, dan merusak dibandingkan dengan jumlah kasus bullying verbal berupa mengejek atau menyebut nama temannya dengan sebutan lain. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Richa Novalia yang menyatakan bahwa bullying yang sering terjadi yaitu bullying secara verbal atau ucapan, karena di umur mereka yang masih labil dan sering bertengkar dengan mengejek temannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan bullying ini sangatlah banyak macamnya. Hal yang dianggap biasa pun jika bersifat mengganggu, menyakiti, ataupun merugikan pihak yang dituju itu sudah termasuk perilaku bullying. Kekurangan dari penelitian sebelumnya ini adalah masih banyak orang tua yang salah dalam memberikan tindakan pola asuh di dalam rumahnya, sehingga masih banyak karakter anak yang negatif itu muncul karena perilaku orang tuanya. Tindakan guru dalam pemahaman mereka untuk mencegah tindakan bullying ini masih kurang, sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban dalam tindakan bullying ini. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian saya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian yang tujuan untuk menggambarkan mengenai beberapa anak yang mengalami bullying, bentuk-bentuk bullying, dan dampak bullying terhadap kondisi psikologis anak yang pernah mengalami bullying. Nah, subjek penelitian ini yang pertama adalah anak-anak dan orang tua, dan bisa juga menanyakan kepada guru yang selalu berinteraksi langsung dengan anak-anak setiap harinya. Nah, tentu saja subjek penelitian ini khusus kepada anak-anak yang mengalami tindakan bullying. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kasus data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Maka untuk pengumpulan data digunakan observasi, wawancara, catatan lapang, dan dokumentasi. Maka ada beberapa tahap dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Nah, lokasi penelitian ini yang saya pilih yaitu di TK Taufik, Jalan Geger Kalongkirang, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Alasan saya memilih lokasi ini karena di TK Taufik ini rentan sekali untuk mengalami bullying karena kondisi sosial di sana masih kurang baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, sekian dari
penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.